Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Asunggo. Di video ini saya akan merakit automatic transfer switch menggunakan satu kontaktor. Nah, yang di video kemarin itu yang menggunakan dua kontaktor. Jadi ada plus dan minusnya ya. Jadi ini saya gunakan kontaktor pertegangan di 220 volt. Nah ini kebetulan saya punya coil yang 220 volt, kontaktor yang model besar seperti ini ya. Yang kecilnya sudah terpakai ya. Jadi kebetulan yang besar ada serapnya, yang kecilnya yang 380 volt. Jadi saya gunakan yang 220 volt. Dan di sini yang akan kita gunakan nanti yang NC-nya aja ya, NC dan NO-nya. Jadi di atas ini yang normally open, yang bawah ini normally close-nya. Jadi saya buatkan video ini karena ada masukan dari teman kita di waktu kita merakit yang video yang dua kontaktor. Jadi sarannya kita menggunakan yang NC dan yang NO dari kontaktornya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu di kontaktor tengahnya ya. Paling kita gunakan nanti untuk netralnya aja. Netral dari genset. Nah, ini ilmu yang sangat bermanfaat ya. Jadi bagi teman-teman yang menonton, jika ada yang lebih paham, ada masukan, silakan. Nanti jika ada waktu, saya akan bahas. Saya buatkan. Semoga aja kita tidak terlalu sibuk ya. Jadi menggunakan satu kontaktor untuk input dari PLN dan dari genset. Nah, ini automatic transfer switch. Jadi ini kita lebih hemat tentunya menggunakan satu kontaktor dan juga kontaktornya tidak bekerja terus-terusan. Nah, jadi ketika PLN nyala, jadi kontaktornya tidak bekerja. Dan ketika generatornya menyala, maka kontaktornya baru bekerja. Seperti itu. Ini kita menggunakan time delay-nya supaya gensetnya stabil dulu baru nyala di kontaktornya. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman kita yang sudah memberi idenya, ilmunya berdasarkan dari pengalamannya. Jadi kita di sini saling berbagi. Jika saya ada melakukan kesalahan atau ada kekurangan, silakan dibahas di kolom komentar. Nanti akan saya perbaiki, atau jika saya tidak paham, nanti akan saya cari. Nah, jadi kontaktor ini jika kita hubungkan dengan PLN nyala 24 jam, mungkin ada tanda tanya ya. 24 jam selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau selama 1 tahun, apakah akan tahan ini kontaktornya? Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Dan video ini saya buat khusus untuk penggunaan listrik di rumah ya. Jadi menggunakan NC dan NO-nya ini karena output keluarannya dari NC dan NO ini agak kecil ya. Jadi tidak bisa menggunakan listrik yang terlalu besar. Jadi untuk beban yang terlalu besar harus menggunakan automatic transfer switch yang menggunakan dua kontaktor. Nah, ini yang satu kontaktor hanya menggunakan NC dan NO, jadi karena listrik di rumah itu kan kecil penggunaannya. Nah, misalnya cuma 6 ampere, 10 ampere, atau paling besar 6 ampere. Nah, jadi di sini kekurangan dari menggunakan satu kontaktor ini ya seperti itu. Jadi kekurangannya apabila kita menggunakan daya yang besar seperti mau 16-an ampere atau 16 ampere ke atas lah, itu bebannya sudah berat apalagi kita menyalakan AC beberapa. Jadi ini khusus untuk listrik di rumah yang ampernya kecil. 10 ampere mungkin masih bisa lah ini ya. Seperti itu kira-kira. Oke, mari kita rakit dulu kontaktornya. Ini kabelnya kita pasang dulu, terutama kita pasang yang netralnya dulu ya, lebih mudah. Nah, ini netralnya kita gunakan 3 kabel ya. 3 kabel, yang satu masuk ke netral untuk beban. Ini untuk ke coil kontaktornya. Dan yang satu lagi untuk ke time delay-nya. Karena time delay-nya menggunakan 220 volt. Kita
Kita pasang. Oke, yang satu kita masukkan ke sini aja tengahnya. Karena ini kontaktornya bekerja, dia baru terhubung. Jadi netralnya kita letakkan di sini untuk generatornya. Jadi pada saat generatornya tidak menyala, jadi netral dari generator akan selalu terputus. Seperti itu. Jadi ketika ini kan untuk dari PLN nanti terhubung terus ya dengan yang di PLN-nya. Jadi apabila dari generator ini nyala, otomatis netralnya terhubung dengan netral PLN. Nah, itu tidak masalah ya, tidak apa-apa. Karena dia hanya netral ya. Jadi karena PLN-nya nyala terus-terusan, untuk generatornya kita letakkan di kontak on-nya. Jadi kontaktornya bekerja, baru netral generator terhubung. Oke, kita pasang di sini. Ini kontaktornya besar ya, jadi menggunakan yang kunci N. Sudah terpasang di tengah sini. Dan yang satu ini, netralnya kita pasang ke koil kontaktornya. Nah, kita pasang ke koil kontaktornya A1. Dan yang satunya kita pasang ke netralnya timer. Nah, ini netral timernya. Netral timernya inputnya di nomor 2 dan nomor 7. Jadi ini kita pasang ke nomor 2 dan ke nomor 7-nya. Nah, ini. Ini nomor 7, 8, 1, 2, dan 3, 4, 5, 6. Oke, ini sudah ada petunjuk pemasangan timernya ya. Ini kita pasang ke inputnya yang nomor 2. Di apinya ada 2 kabel. Ini kita jumper untuk ambil powernya yaitu nomor 8 dan nomor 6 yang kita pakai nanti. Nah, jadi kondisi dia nyala baru terhubung. Kita pasang nomor 8 jumper dengan api in-nya dari generator. Ini nanti kita masukkan ke normally open-nya, NO. Ini nanti karena NO-nya di atas, jadi kita pasang kabel yang di bawah dulu. Kita pasang api dari PLN-nya.
Ini yang dari PLN-nya kita masukkan ke NC-nya normally close. Jadi dalam keadaan kontaktornya off, terhubung terus. Dan ini kita pasang ke NO-nya. Ini kita pasang output dari time delay-nya masuk ke coil kontaktor. Coil kontaktornya kita masukkan ke nomor 6 ya, output dari time delay-nya. Kita masuk ke nomor 6. Sekarang kita pasang netral dari PLN-nya. Kita pasang ke tengah sini aja. Ini contoh untuk pengetesannya, kita menggunakan lampu. Jadi nanti untuk pemasangan aktual di rumah itu kita pasangnya seperti biasa, pasangnya di ini MCB ini tetap pasang di netralnya. Dan untuk kabel warna merah dari lampu ini masuk ke MCB yang di dalam rumah ya. Jadi ini lampunya hanya contohnya aja. Nah, jadi ini kabel yang merah ini tadi, ini kan ke lampu nih ya. Kabel merah ini nanti masuknya ke MCB di dalam rumah ya. Ini NC dan NO-nya kita jumper ya menggunakan kabel, karena ini kan keluarannya dari listrik PLN dan listrik generator untuk ke satu beban. Jadi kita jumper menggunakan kabel ini. Ini kita masukkan. Oke, sekarang kita coba dulu apakah bisa berfungsi dengan baik atau gagal. Nah, ya kita coba dulu. Ini kan automatic transfer switch, jadi harus otomatis semuanya ya. Sekarang kita coba nyalakan yang PLN dulu. Nyala dia ya. Ini kalau kita tekan, dia off. Itu. Sekarang kita coba nyalakan yang listrik dari generatornya. Nah, listrik dari generator dia nyala dari ini, ada time delay-nya. Masuk. Seperti itu. Ini sukses ya, berhasil ya. Coba seandainya kita nyalakan dari generator. Dari generator kita coba nyalakan. Lalu kita nyalakan yang dari PLN. Tiba-tiba PLN-nya menyala nih. Nah, seperti ini. Listrik PLN sudah masuk ya. Tapi kontaktornya tetap nyala di sini, tetap on. Nah, ini tetap hidup semuanya. Jadi tidak ada pemutusan listrik ya ketika PLN menyala dan generator nyala. Jadi listrik tetap dari generator. Berarti tidak bisa pindah. Ketika kita off-kan generator, ini baru akan naik. Nah, seperti itu. Coba ketika PLN-nya menyala, kita nyalakan generatornya. Apakah ada perubahan? Kita tes. Ini PLN menyala, baru kita start generatornya dalam kondisi breaker yang menyala. Kita lihat.
apa yang terjadi? Ini nyala nih ya, on. Konduktornya masuk. Berarti nggak bisa di automatic transfernya ya. Nah, jadi untuk mengatasinya kita butuh relay. Nah, ini relaynya. Relaynya yang bekerja di coil 220. Ini coilnya 220 volt. Karena listrik di rumah kita 220 ya. Jadi ini kabelnya sudah saya pasang. Ini kabel untuk inputnya power relay. Jadi kita kasih tegangan 220, maka relaynya akan on. Jadi ini kita pasang ke NC-nya. Di sini. Normally close. Jadi dia keadaan off, terhubung terus. Kondisi on baru terputus. Jadi kita pasangnya di mana? Jadi kita pasangnya inputnya ini langsung ke PLN dan outputnya ini masuk ke time delay. Oke, kita sambung sekarang. Kita masukkan ke API-nya dari PLN, keluaran dari MCB-nya ya. Dan ini keluaran dari relay-nya ini kita masukkan ke time delay-nya ini. Dan keluaran listrik dari generatornya masuk ke sini dan keluaran dari relay kita masukkan ke time delay-nya. Nah, ini kita masukkan ke tempat yang tadi ya. Hanya pindah posisi aja. Pindah posisi powernya. Oke, kita pasang lagi time delay-nya. Oke, mari kita coba apakah berhasil. Ini yang dari PLN. Ini yang dari generator. Lampunya kedip. Nah, nyala. Nah, ketika generator ini menyala, kita nyalakan yang listrik PLN. Nah, kontaktornya otomatis off ketika listrik PLN menyala. Kita matikan generator, kita matikan PLN. Ketika PLN ini menyala, kita nyalakan yang generator. Nah, kita start listrik generatornya. Ini nggak menyala ya. Off. Ketika kita off-kan yang PLN, nah, nyala dia. Oke, kita nyalakan off kontaktornya. Oke, kita off-kan dulu. Ya, jadi jika teman-teman ingin merakit automatic transfer switch untuk listrik di rumah, bisa menggunakan yang satu kontaktor seperti ini. Karena lebih menghemat biaya ya, tentunya. Karena harga kontaktor ini satunya aja sudah mahal. Jadi kita gunakan satu aja.
karena listrik daya dari rumah sangat kecil ya. Jadi untuk menggunakan dari NC dan NO-nya konduktor saja sudah cukup. Tetapi harus menambahkan relay. Selain kita hemat di harga konduktor ini, otomatis listriknya juga akan hemat. Kenapa saya bilang lebih hemat listrik di rumah? Karena konduktornya off ketika listrik PLN berjalan. Jika kita menggunakan dua konduktor, di sini ada konduktor juga, jadi konduktor yang untuk PLN itu akan berjalan terus. Jadi coil dari konduktor ini cukup lebih besar ya dibandingkan dengan relay. Jadi coil konduktornya mengkonsumsi listrik selama berbulan-bulan, bahkan selama bertahun-tahun. Jadi otomatis listriknya akan lebih boros. Jika kita menggunakan yang satu konduktor ini, otomatis kita hanya membeli satu konduktor dan satu relay. Nah, relay ini konsumsi listriknya sangat kecil. Jadi mungkin listrik di rumah tidak begitu pengaruh ya, karena listrik dari relay itu konsumsinya sangat kecil, biarpun 24 jam non-stop selama bertahun-tahun. Dan mungkin ada pertanyaan, apakah relay ini akan sanggup menyala selama 24 jam bertahun-tahun? Begitu juga dengan konduktornya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Nanti akan saya terangkan apakah ini akan tahan, dan ini itu sudah saya harus survei dulu ya. Tentunya harus saya cek kebenarannya supaya info yang kita dapat ini tidak keliru. Jadi bagi teman-teman yang mungkin yang memiliki pengalaman yang lebih, bisa berbagi di sini. Jadi seandainya ada kekurangan atau ada yang salah, bisa dikasih masukan. Nah, tentunya tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman kita yang sudah memberi masukannya. Jadi kepikiran untuk saya menggunakan konduktor ini yang menggunakan satu konduktor tanpa harus menggunakan dua konduktor seperti sebelumnya ya. Tapi ingat ya, ini hanya untuk beban yang kecil. Jika untuk yang industri atau beban yang besar, bisa menggunakan listrik yang dua konduktor. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, bisa ditambah di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Tentunya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.